فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Ajurumiyah ini. Alamat saya. Yaitu kita di pertengahan muka surat 10. Setelah kita mendapatkan beberapa isim yang marfu, yaitu ada fa'il, ada naibul fa'il. Demikian pula kita telah mendapatkan mubtada dan mendapatkan khobar. Sekarang kita masuk ke yang kelima, al-qismul khamis, jenis yang kelima dari isim yang marfu, yaitu ismu kana, isim kana, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari kana. Baik. Misaluh, contohnya nanti akan dibahas secara khusus di bab khusus, tapi ini sekedar contoh agar kita melihat penggambarannya, bentuknya. Qaulullahi ta'ala, wa kana abuhuma salihah. Ayah dari mereka berdua itu orang soleh. Baik. Mereka berdua itu siapa maksudnya ya? Siapa mereka berdua? Ayah dari mereka berdua orang soleh. Siapa mereka berdua ya? Ya, dua anak yatim itu. Dua anak yatim yang di kota itu. Yang dijumpai siapa? Iya, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kota yang didatangi Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. I'rabuhu al-waw harfu ataf. Dan ada kemungkinan lain bisa dilihat di i'rab, di catatan kakinya. Tapi ana hanya ngambil satu aja, enggak masalah. Baik, harfu ataf. Kemudian mabniyun 'alal fath la mahallalahu minal i'rab. Kemudian kana. I'rab kana apa ini? Fi'lun madin nasikh. Boleh juga yang memilih i'rab lain fi'lun madin naqis, tak masalah. Intinya sama saja. Mabniyun 'alal fath la mahallalahu minal i'rab. Kemudian abu, wa kana abu. Oh, sebentar apa? Alhamdulillah. Ya dikira Abu ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kemudian huma dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun. Ya, huma sukun di atas alif. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih abu huma. Kemudian salihan. Baik, khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Berarti memang apa? Isim kana itu marfu itu. Abu, ismu kana marfu. Misalun akhar, contoh yang lain. Qaulullahi ta'ala, kanan nasu ummatan. Aywa. Kanan nasu ummatan. Dahulunya manusia adalah suatu umat dan seterusnya. Kita cuma ambil tiga kata ini. I'rabuhu kana fi'lun madin nasikh. Mabniyun 'alal fath la mahallalahu minal i'rab. Kenapa sih nasikh? Nanti akan dibahas di bab khusus. Intinya adalah dia adalah fi'il madhi yang tidak memerlukan fa'il. Dia memerlukan apa? Memerlukan isim. Baik. An-nasu, kita katakan nas di sini bukan fa'il tapi isim, isim kana. An-nas ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, ya. An-nasu kana an-nasu dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu jamak taksir. Iya, nas ini jamak taksir. Mufradnya kan insan, al-insan. Kemudian ummatan khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Bang, umat kan banyak. Iya, cuma dia secara bangunannya dia adalah isim mufrad, dia itu ummah. Tak mungkin dia dimufradkan lagi. Nah, dia bisa dijamakkan jadi umam. Jadi walaupun dia nilainya banyak, tetapi dia
suatu isim mufrad ummah itu. Siapa yang membuat contoh lagi menggunakan kana, Ismail? Aywa, maka na Muhammadun aba. Baik. Muhammadun sebagai isim kana marfu. Baik. Siapa lagi yang boleh? Ya. Kana Allahu ghafuran rahiman. Aywa. Kana Allahu Allah marfu sebagai isim kana, ya. Karena abawahu mu'mina ini betul, abawahu, ayo betul, marfu, alamat rafa'nya adalah alif, betul. Ada lagi yang tunjuk cari menggunakan kana. Dalam Quran banyak, atau mungkin buat sendiri pun boleh, ya. Ayo, kana Allahu sami'an, misalkan. Ada lagi, insya Allah banyak ya, lafadz kana dalam Quran, ya. Tayyib, kanata, aywa, berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah berupa alif, betul. Kanata tahta abda ini, iya, fi alamati, fi mahalli raf'in, betul. Ada lagi menggunakan kana, sekali lagi. Wa kana dzalika, aywa, tayyib. Menggunakan apa? Isim isyarah, ayo, tayyib. Fi mahalli raf'in, kana dzalika. Indallahi fauzan aziman indallah. Baik, boleh. Saudarinya kana itu siapa? Misalkan soro, ada yang jumpa soro tak? Soro kada wa kada, misalkan. Boleh membuat kalimat sendiri menggunakan soro, jadilah, menjadi, menggunakan soro. Boleh buat sendiri kalau dalam Quran agak susah ditemui, misalkan. Siapa ya? Itu yang yusirun lain. Nah, kalau kanu boleh, tapi contohnya betul sih, wa kanu yusirun. Ada wawul jamaah fi mahalli raf'in. Kalau yang soro, misalkan apa? Soro aliyun zakiyan, misalkan. Jadilah Ali itu anak yang cerdik atau pria yang cerdik. Baik, soro aliyun zakiyan. Sorol hirru kabiron. Jadilah kucing itu besar, ya, kucingnya sudah jadi besar sekarang. Baik. Dan semacam itu. Tadi sampai mana kita? Baik. Itu yang kana. Bahwasanya isim kana itu marfu. Kemudian al-qismus sadis, jenis yang keenam, khabaru inna. Khobar inna au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudari inna. Misaluhu qaulullahi ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, innallaha wasi'un alimun. Baik. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Baik. I'rabu inna harfu tauqidin wa nasbin, huruf penguat dan huruf penasab. Mabniun alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Allaha, innallaha, ismu inna mansub. Jadi memang kebalikan ya, antara kana dengan inna berkebalikan. Ya, kalau inna menasabkan isimnya. Allaha ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al fathah li annahu isim mufrad. Wasi'un, khabaru inna al awal, karena ada dua khabar di sini. Nah, kita katakan wasi'un sebagai khabar inna al-awwal marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li annahu isim mufrad. Alimun, khabaru inna as-sani, khabar kedua dari inna. Jangan kita katakan alim sebagai na'at dari wasi', karena wasi' berdiri sendiri, alim mampu berdiri sendiri. Dalam artian wasi' dan alim ini mampu dipisahkan. Innallaha wasi', innallaha alim. Baik, jadi alim ini sebagai khobar inna juga, khobar kedua. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li annahu isim mufrad. Jadi dari satu contoh ini, kita langsung dari satu ayat ini kita mendapatkan dua contoh sekaligus, bahwasanya khobar inna ini marfu'. Kita lihat yang berikutnya. Misalun akhar, contoh yang lain. Qaulullahi ta'ala wa annallaha syadidul azab. Nah, tadi inna, sekarang anna.
Karena anna memang saudari dari inna. Taib. Dan bahwasanya Allah adalah keras siksaannya, maha keras siksaannya. I'rabuhu al-waw harfu ataf. Taib. Mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian anna, bukan inna tapi anna, harfu taukidin wa nasbin wa masdarin. Ayo anna ada tambahan satu fungsi lagi yaitu masdar, harfu masdar. Karena menyebabkan nanti jumlah yang setelahnya menjadi apa? Fi ta'wilil masdar. Harfu taukidin wa nasbin wa masdar. Mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Allah ismu anna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li annahu isim mufrad. Baik. Syadidun khabaru anna marfu. Ini yang menjadi sisi pendalilan kita. Khabar anna itu marfu, khabar inna juga marfu. Baik. Khabaru anna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Kali ini ada mudhaf. Baik. Syadidul adzab, syadid mudhaf. Al-adzabi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu isim mufrad. Misalun akhar qaulullah ta'ala walakinnallah. Baik, ini masih saudari dari inna. Ada anna, ada lakinna. Ini sekitar contoh ya. Yaitu boleh pakai contoh-contoh yang lain yang sesuai. Walakinnallaha dzu fadl. Akan tetapi Allah maha memiliki kurnia. Taib. I'rabu al-waw harfu ataf. Boleh juga dia adalah harfu isti'naf. Lihat catatan kaki di situ. Mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Lakinna harfu nasbin wastidrak. Nanti akan ada pembahasan khusus masalah saudari-saudari inna itu. Ini sekedar wawasan bahwasanya lakinna i'rabnya adalah harfu nasbin wa istidrak. Istidrak yaitu apa? Untuk membantah apa yang disangka, membantah persangkaan, itu aja. Istidrak adalah membantah persangkaan, yaitu menetapkan apa yang disangka nafi atau menafikan apa yang disangka penetapan. Tapi intinya istidrak adalah huruf bantahan. Bukan begini tetapi begitu. Tetapi, lakinna tetapi, akan tetapi. Baik. Mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Perhatian baik-baik. Kemudian Allah, lakinnallaha ismu lakinna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Dzu, ini yang menjadi sisi pendalilan kita. Dzu khabaru lakinna. Khabaru lakinna marfu. Sebagaimana khabar inna marfu, khabar anna marfu, khabar lakinna juga marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Ya dzu. Wa huwa mudhaf. Fadlin aiba mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihil kasrah li'annahu isim mufrad. Baik, siapa yang boleh membantu dengan inna, menggunakan inna? Oh ya, inna. Ewa innaka mayyitun. Ewa khabar inna marfu mayyitun. Oh ya. Innallaha jamilun. Ewa betul. Jamilun khabar inna marfu. Oh ya. Innani anallahu. Ewa. Oh berarti khabarnya berupa jumlah ya. Ewa. Ana Allahu, ya jumlah ismiyah. Baik, fi mahalli raf'in. Apalagi? Innallaha yuhibbu. Ya, berupa apa? Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Boleh. Kalau yang anna siapa yang menjumpai anna? Anna. Wa annal masajida lillahi. Ya betul. Sibul jumlah lillahi. Sibul jumlah fi mahalli raf'in. Boleh juga kita katakan wa annal masajida kainatun lillahi misalkan. Berarti khabarnya adalah marfu kainatun. Cuma ya dia mahdhuf ya, terhapus. Kalau lakinna, ada yang jumpa lakinna tak? Selain yang ini. Insya Allah banyak aja ya lakinna. Walakinnal munafiqina. Walakinnal munafiqina lakadzibuna, kadzibun. Iya marfu. Betul. Khabar lakinna
Ada lagi yang lakinna? Si boleh ya. La yafqahun ya berupa apa? Jumlah fi'liyah boleh fi mahalli raf'in. Baik. Dan seterusnya. Inna dengan saudari-saudarinya. Kalau kita lanjutkan mudah tak? Insya Allah mudah ya. Kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Al-qismus sabi' jenis yang ketujuh dari yang marfu' apalagi tabi'ul ismil marfu' yaitu suatu isim yang mengikuti isim yang marfu'. Ya, pengikut hukumnya sama dengan yang diikuti. Kalau yang diikuti marfu' ya, pengikutnya ikut marfu'. Ini pembahasan nanti ada bab khusus tentang itu. Cuma kita ambil gambaran secara mudahnya. Qala al-Allamah Ibnu Ajurum rahimahullah wa tabi'ul marfu' yang termasuk isim yang marfu' adalah isim yang mengikuti suatu isim yang marfu'. Wa huwa arba'atu asya, dia ada 4, tapi kita ambil satu aja nanti untuk kali ini, yaitu an-na'tu, yaitu sifat. Na'at artinya sifat. Wal atof yaitu penggabungan. Seperti apa? Zaidun wa amrun. Nah, penggabungan. Amrun digabungkan kepada Zaid. Atof artinya penggabungan atau penggandengan. Ini secara mudahnya ya. Nanti akan dibahas maknanya insyaallah. Wa taukid yaitu penguatan. Telah datang Zaid itu sendiri, ya, itu sendiri sebagai penguat. Zaid sendiri yang datang, nah, sendiri juga i'rabnya sama dengan Zaid. Dalam artian apa? Kalau marfu' yang marfu'. Wal badal yaitu pengganti. Pengganti. Pengganti apa misalkan ya? Misalkan apa? An amiril mu'minin Umara. Umar sebagai badal dari amir misalkan. Sekarang wasayatil kalamu ala hadhil anwa, akan datang pembicaraan tentang jenis-jenis ini, 4 jenis dari tawabi ini, mufassalan secara terperinci fi mawadhi'iha, di tempat-tempatnya insyaallah. Walakinna, tetapi kita naquluhuna ijmalan, kita akan berbicara di sini secara global agar para pembaca atau para pendengar atau para murid memiliki gambaran, terutama yang masih baru-baru. Yaitu apa? An-nasabi amin marfu'atil asma, bahwasanya yang ketujuh terakhir ya, dari isim yang marfu' itu apa? At-tabi'u lil marfu', isim yang mengikuti isim yang marfu'. Baik. Apa? Ijmal secara global, mujmalan. Wa huwa arba'atu asya, pengekor itu ada 4 jenis. Al awal, pengekor pertama yaitu pengikut. Pengikut pertama an-na'at yaitu sifat. Makanya diartikan wa huwa as-sifah. Na'at artinya sifat. Na'at sendiri artinya apa, Bang? Na'at sifat atau karakter. Zalika nahwu, contohnya apa? Lafat al-mujiddu. Mujiddu yaitu yang rajin. Mujid artinya rajin atau bersungguh-sungguh. Mujid jadda yaitu bersungguh-sungguh. Min qaulika, dari ucapan Anda, yaktubut talibu al-mujiddu. Jangan baca al-mujidda ya. Al-mujiddu, pelajar yang rajin itu sedang menulis. Ayo. Pelajar yang rajin itu sedang menulis. I'rabuhu, yaktubu fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Ya, yaktubu ada dhammah di situ. At-talibu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Fa'il telah kita lewati di jenis pertama dari isim-isim yang marfu', ada fa'il. Nah sekarang al-mujiddu, ini jenis ketujuh dari isim yang marfu'. Na'tun lil fa'il, sifat dari pelakunya. Wa na'tu lil marfu' marfu'un misluh. Wa na'tu lil marfu'i marfu'un misluh. Sifat untuk sesuatu yang marfu', dia juga marfu' semisal dengannya. Berarti wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dhahirah. Dhammahnya jelas itu, mujiddu ada dhammah. Kenapa dhammah, Bang? Li'annahu isim mufrad, karena dia adalah isim mufrad.
Baik. Wa kadzalika, contoh yang lain, mukminun. Kalau tadi contoh untuk yang ma'rifah ada al, sekarang yang nakirah, mukminun. Fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, la'abdun mu'minun. La'abdun mu'minun. Nah, kalau dibaca dengan tajwid ya la'abdun mu'minun khairum mim musyrik. Baik, sungguh hamba yang mukmin. Nah, ini dia yang mukmin. Dia naat. Itu lebih baik daripada orang musyrik. I'rabuhu alam harfu taukidin. Dia huruf taukid. Nah, ada boleh dikatakan ibtida, lamul ibtida. Sebagian mengatakan lamul ibtida tufidu taukid, tak masalah, bebas. Kita katakan taukid pun telah disebutkan di sebagian i'rab. Di sebagian apa itu? I'rabul Quran. Boleh harfu taukid, boleh harfu ibtida yufidu taukid, atau harfu ibtida dah itu aja pun boleh, tak masalah. Sungguh artinya mabniyun alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Abdun la abdun. Abdun mubtada. Baik. Adapun catatan kaki membahas yaitu kenapa dia tidak ada al. Bukankah biasanya mubtada itu ma'rifah? Terkadang dia boleh nakirah karena dia sudah diberi apa? Naat, tak masalah itu. Kemudian abdun mubtadaun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li annahu isim mufrad. Mu'minun na'tun lil mubtada marfu. Baik. Untuk yang mubtada kita telah melewatinya ya, yang di nomor 3 itu dari marfuat, isim-isim yang marfu, dia ada di nomor 3. Mukminun. Nah, ini sebagian naat, ini yang nomor 7 dari isim yang marfu. Na'tun lil mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah alal akhir li'annahu isim mufrad. Khairun, nah itu sebagai khabarul mubtada. Sungguh hamba yang mukmin itu lebih baik. Lebih baik berarti sebagai khabarnya. Khabarul mubtada. Masalah khabar telah dibahas di nomor 4. Betul ya? Kalau yang mubtada nomor 3 ya. Yang khabarnya nomor 4. Marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Min khairun min musyrik. Min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Musyrikin ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasrah li annahu isim mufrad. Min musyrik jar majrur muta'alliqani bil khabar khairun. Siapa yang boleh memberikan contoh naat lagi? Boleh buat sendiri, kalimat sendiri, atau kalau dalam Quran jumpa ya baik. Innal mu'minina wal mu'minat. Mana naatnya? Kita ingin yang naat yang marfu, naat yang marfu. Naat dan juga apa? Marfu. Orang yang begini akan begini misalkan, atau telah datang si fulan yang sifatnya begini ya misalkan. Siapa yang boleh membantu menyusun? Dzulkarnain tunjuk jari. Tadi tunjuk bahkan berapa jari tadi tunjuk tuh? Siapa? Ya Tayyib Abdurrahman. Aywa ja'a Zaidun apa? Kasih al karimu. Wajib disamakan makrifah dengan makrifah. Ja'a Zaidun al-karimu. Telah datang Zaid yang dermawan itu. Ayo. Siapa lagi? Siapa? Ya, Ismail. Nama al-waladus saghiru. Telah tidur anak yang kecil itu. Ayo, anak kecil itu sudah tidur. Siapa lagi ya? Qura'al Qur'an fattah. Qura'al Qur'ana. Bukan Qur'anu, nanti yang baca siapa nanti? Qur'ana fattah. Fattah yaitu apa? Tukang kunci. Kalau fattahun atau si pemberi. Kalau orangnya si Abdul Fattah. Tapi naatnya mana? Harus dikasih naat belakangnya. Abdul Fattah yang apa? Tergantung. Harus ada naatnya karena kita ingin membahas naat. Harus kasih sifat. Yang apa? Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang hitam, yang putih, yang lama, yang baru. Abyadu. Apa? Abyadu. Al-abyadu, boleh yang putih dulunya. Perlu tambah dulunya kok. Ya.
Wallahu khabirun Wallahu mubtada, khabirun khabar. Allah maha mengetahui dari apa terhadap apa yang kalian perbuat. Tapi kita perlu naat. Naatnya yang mana? Nah, perlu tambah naat. Perlu ada naat sifatnya. Karena khabirun di sini jelas bukan sifat, tetapi apa? Sebagai apa? Khabarnya. Sebagai khabar. Siapa lagi yang ya? Ayo, qama asy-syaikhu al-kabiru. Baik, bapak yang tua itu telah berdiri misalkan, atau guru yang tua itu telah berdiri. Qama asy-syaikhu al-kabiru. Boleh. Bapak yang tua itu sudah berdiri. Boleh. Baik, ilahuna. Dari. Apa di depannya? Apa mingkunna? Yang keras. Berarti khobarnya yang mana? Bukan khobar, naatnya yang mana? Ya, karena disuruh apa? Harus marfu. Marfu bukan yang majrur, bukan yang mansub ya, yang marfu. Tadi marfu enggak? Harus cari yang marfu. Misalkan apa? Ja'a al-fatayatu al-mu'minatu. Telah datang para pemudi yang mukminat itu. Ayo, al-mu'minatu. Naat dari al-fatayat. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.